tokoh yang namanya Zakir Naik. Sekarang sudah mulai turun, bukan naik lagi. Saya tidak heran dengan Pak Zakir Naik, itu hak-haknya dia sebagai seorang pendakwah Islam. Yang saya heran itu Kristen. Kenapa Kristen kok ya bisa terpengaruh hanya orang yang mutunya serendah ini, heran saya. Loh, saya ngomong gini kan boleh toh? Saya ngomong di audien Kristen kok. Memang untuk ukuran saya dia rendah mutunya. Kemana-mana ngomong cuma lancar bahasa Inggris. Yesus tidak bicara bahasa Inggris kok. Benar apa tidak? Dia tidak mau ngomong sepotong pun kata Ibrani, Aramaik, Yunani. Kok Anda percaya coba? Artinya apa? Ketika kita bicara tentang Pangeran Diponegoro, Anda pakai bahasa Jerman yang tidak sah. Diponegoro ngerti bahasa Jerman. Anda mesti bahasa Jawa zamannya Diponegoro. Kan gitu kan? Secara budaya juga seperti itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Dr. Bambang Nursena adalah salah seorang yang mampu untuk memberikan jawaban atas kesalahpahaman dari orang-orang yang berkeyakinan lain, secara khusus dalam konteks Islam Kristen. Dengan bobot yang sedemikian rupa dan pengalaman yang sedemikian banyak, saya pikir ketika Dr. Bambang Nursena memberikan komentar terkait dengan penceramah atau pendakwah Islam yang sangat populer dan terkenal, yaitu Dr. Zakir Naik, menurut saya sangatlah tepat. Saya melihat Dr. Bambang Nursena ini tidak pernah asal bunyi, tetapi memiliki argumentasi atau alasan yang sangat kuat karena pakai data historis atau sejarah dan juga bertitik tolak dari Alkitab atau firman Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, beliau berkata bahwa Dr. Zakir Naik sekarang sudah mulai turun, tidak naik lagi. Memang nada yang sama juga saya sampaikan kepada kita saat ini. Saya tidak tahu persis akar persoalannya, apakah ada tersangkut dengan hukum atau tersangkut dengan yang lain. Saya tidak tahu persis, karena tidak mendalaminya secara khusus. Tapi memang kelihatannya sudah jarang ada ceramah-ceramah terbaru dari Dr. Zakir Naik. Dari apa yang saya baca, sekaligus akhirnya menimbulkan sebuah pengertian bahwa Dr. Zakir Naik ini adalah murid kesayangan dari almarhum Ahmad Deedat. Di setiap ceramahnya sudah menjadi rahasia umum atau kita tahu bersama, Dr. Zakir Naik ini suka mengulas Bible atau doktrin ajaran kekristenan yang sangat mendasar. Dan inilah yang disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena, di mana beliau berkata, saya heran kenapa ada orang Kristen bisa terpengaruh orang yang mutunya serendah Zakir Naik. Bahkan beliau melanjutkan, memang untuk ukuran saya, dia itu, maksudnya Dr. Zakir Naik, rendah mutunya. Cuma lancar bahasa Inggris. Zakir Naik di sepanjang ceramahnya tidak pernah ngomong sepotong kata Ibrani, Aramaik, Yunani. Kok sampai ada yang percaya dengan model yang seperti ini? Belum lagi nanti latar belakang historis, konteks budaya, adat istiadat, tradisi, dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Dr. Zakir Naik yang sangat terkenal itu, sebenarnya yang saya perhatikan bahwa memang mutu atau bobot kualitas dari materi yang disampaikan oleh Dr. Zakir Naik terkait dengan kekristenan sangat salah kaprah. Sehingga apa yang disimpulkan oleh Dr. Bambang Nursena, memang untuk ukuran saya dia itu rendah mutunya. Kenapa? Dr. Bambang Nursena ini
ketika membuat sebuah pernyataan dan menarik sebuah konklusi kesimpulan. Bertitik tolak dari dasar dan fakta Alkitab. Dan yang luar biasa yang seringkali tidak dimiliki oleh banyak orang secara luas dan mendalam adalah fakta-fakta atau data-data historis. Saya mau kasih tahu. Dalam memahami Alkitab, kita harus tahu teks dan konteks. Konteksnya itu bukan sekedar ayat-ayat sebelum dan sesudahnya dari ayat yang dimaksud. Tapi konteks tradisi, adat istiadat, budaya. Kehadiran Alkitab itu bukan di ruang hampa, di ruang kosong. Tapi dalam konteks Israel. Ini penting. Nah, yang ingin saya tegaskan pada kesempatan ini kepada setiap kita. Titik terlemah yang sering terjadi adalah orang sudah punya opini dulu, sudah punya kesimpulan atau konklusi dulu, maka dicarilah cara-cara, dicarilah argumentasi, baik itu bertitik tolak dari Alkitab maupun dari sumber-sumber lain. Ya mungkin buku-buku yang mengaku karangan Kristen, tapi sebenarnya merupakan bidat atau kelompok-kelompok yang telah menyimpang dari ajaran kekristenan yang inti dan sebenarnya. Oleh karena itu saya juga memberikan penegasan. Memang kalau kita mendalami doktrin ajaran kekristenan dari sudut historis sejarah, bahkan bertitik tolak dari penggalian eksplorasi Alkitab secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena. Bahwa Dr. Zakir Naik itu memang mutunya rendah. Tidak menguasai bahasa Ibrani, Aramaik, Yunani, tidak tahu konteks budaya, adat istiadat, tradisi. Padahal Alkitab ini ditulis dalam ruang itu. Bahkan orang-orang yang menuliskan Alkitab ini adalah orang-orang yang berlatar belakang Yahudi, Israel. Jadi kalau kita mengambil sebuah konklusi kesimpulan dengan menabrak konteks adat istiadat, tradisi, bahkan budaya Yahudi, orang Kristen menganggap orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang memang mutunya rendah. Kelihatannya dengan kelancaran berbahasa, dengan kepintaran berpidato, berceramah, kelihatannya begitu meyakinkan, bahkan membuat banyak orang takjub dan terpesona. Tapi bagi orang-orang Kristen yang sudah mengerti doktrin ajaran kekristenan secara baik, benar, dan bertanggung jawab, maka apa yang disampaikan sebenarnya sesuatu yang tidak bernilai, tidak bermutu, atau tidak berkualitas. Kiranya ulasan yang praktis sederhana ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.